saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau datang lagi di hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau undang Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita lagi. Haleluya, haleluya. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Jadikanku jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, Engkau yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan hadiratnya, rasakan jamahannya. Haleluya. Roh Kudus bekerja di setiap hati kami. Haleluya. Dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jadikanku jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, haleluya, haleluya, glory, glory, glory bagimu. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami terus memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami, penuhi kami ya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, Engkau memenuhi setiap kami ya Tuhan. Teruslah Engkau bekerja Roh Kudus melalui ibadah kami ya Tuhan. Kuat kuasa-Mu nyata bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari bebaskan kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin.
haleluya, haleluya. Engkau melihat kerinduan umat-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu lagi Tuhan, haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup kami, haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhilah hidupku, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamaah hidupku Tuhan. Penuhilah sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku yang sekarang, haleluya. Isi hidup jamah kami Tuhan, jamah yang ku rindu, jamaah hidupku, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamaah hidupku Tuhan. Setiap kerinduan kami Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamaah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan, jamahan Tuhan malam hari ini. Kami rindu urapan Tuhan malam hari ini. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi bagi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi.
Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena hanya Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kami. Yang dapat melembutkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah bagi kami. Bekerjalah dalam setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan kami rindu lagi dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu mengalir terus dalam kehidupan kami. Yang dapat menguatkan setiap kehidupan kami. Yang dapat mengingatkan kembali langkah kami apabila kami sudah mulai salah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerja terus lewat kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati tanah hati kami, berkati kerinduan kami yang ingin dipenuhkan, yang ingin dipuaskan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam rangkaian ibadah 20 hari pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua dengan tema yang diberikan kepada saya yaitu Roh Kudus memimpin dalam pelayanan. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 firman Tuhan katakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sedang beribadah dan berpuasa, saudara, kata beribadah dan berpuasa itu adalah sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Karena ibadah itu memiliki jaminan, ibadah memiliki kepastian untuk kehidupan kita bukan di dunia hari-hari ini, tetapi sampai pada kehidupan kekal. Nah, oleh karena itu saudara, dalam kitab Ibrani juga katakan bahwa jangan kita hindarkan atau jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada beberapa orang yang dengan sengaja tidak mau beribadah. Sementara kita tahu bahwa ibadah adalah sebuah bentuk penata layanan atau kita melayani Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara kepada jemaat pada waktu itu, dia minta khususkan dengan bahasa lain bahwa pilihlah Barnabas dan Saulus untukku supaya mereka mengerjakan pekerjaan yang sudah kutentukan untuk mereka. Jadi Tuhan sudah menentukan setiap saudara dan saya sebagai orang-orang percaya juga, di dalam setiap kita beribadah kepada Tuhan adalah sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, maka ada banyak hal Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sebagaimana tadi saya katakan dalam kitab Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan katakan, kalau kita tidak menghindarkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, di dalam ibadah kita saling menasihatkan, saling menguatkan, menjelang hari Tuhan sudah semakin mendekat. Dengan keadaan dunia hari-hari ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Bicara tentang melayani atau yang dikenal dengan penata layanan, saudara, wilayahnya sangat luas. Jadi jangan ada orang bilang bahwa saya nggak bisa melayani. Bukan nggak bisa, nggak mau. Kenapa saya katakan bahwa melayani Tuhan wilayah yang sangat luas? Sebagaimana firman Tuhan katakan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Karena tidak mudah untuk seseorang datang beribadah sebagaimana yang tadi kitab Ibrani katakan. Ada orang dengan sengaja tidak mau beribadah. Karena itu saya katakan bahwa beribadah adalah bagian atau rangkaian sebuah penata layanan. Ketika saudara melayani
datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, maka saudara sudah melayani Tuhan. Ketika saudara mendoakan orang lain, saudara sudah melayani Tuhan. Asal kita mendoakan orang dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, ketika kita mengampuni orang dengan hati yang tulus pun kita sudah melayani Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengajarkan dalam kitab atau Injil Matius 6, firman Tuhan katakan, bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu saya katakan, dengan kita mengampuni dengan tulus, maka kita sudah melayani Tuhan, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika saudara mengalami seseorang, ketika saudara mengampuni seseorang dengan hati yang tulus, saudara bayangkan Tuhan sudah mengampuni kita dengan hati yang begitu tulus. Karena itu saya katakan, kalau bicara tentang melayani, wilayahnya sangat luas, saudara. Bahkan dia katakan di sini, saudara, ketika kita menolong orang yang susah atau orang yang hina, kita sudah melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam kita Injil Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40. Saya akan bacakan buat saudara, firman Tuhan katakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Saudara, kan itu saya katakan bahwa kalau bicara tentang penata layan, wilayah sangat luas. Kadang-kadang yang kita lakukan, kita pikir hal yang biasa saja. Tapi semua dalam segala aspek kehidupan kita, apa yang kita perbuat, kalau sungguh-sungguh dari hati kita terhadap orang lain, maka kita sudah melayani Tuhan. Bahkan sampai mereka pertanyakan, kapan itu yang mereka lakukan? Saudara lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, sekali lagi apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, kalau itu dasarnya dari hati yang tulus, maka saya mau katakan kepada saudara, kita sudah melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan sekali lagi, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Nah saudara, betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya untuk dapat mempermuliakan namamu. Kadang-kadang apa yang kita perbuat, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, kapan aku melihat orang lapar, kapan aku melihat orang telanjang, kapan aku, dan banyak hal yang tanpa kita sadari, sebenarnya dalam segala aspek kehidupan kita adalah sebuah penata layanan kita kepada Tuhan. Amsal 14 ayat 31, firman Tuhan katakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, oh haleluya, memuliakan dia. Amin. Nah itu yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, apapun itu saudara,
Kalau dasarnya adalah dari hati kita, sungguh-sungguh yang datang dari hati kita untuk orang lain, maka di dalam itu dapat mempermuliakan Tuhan Yesus. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 2 firman Tuhan katakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya, oh haleluya, telah menjamu malaikat-malaikat. Haleluya. Jadi sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam hidup kita, dasarnya kalau dari hati kita yang tulus, maka di dalam itu semua dapat mempermuliakan Tuhan Yesus. Saudara berbuat baik sama orang di luar sana. Ketika saudara menolong orang yang butuh pertolongan, mungkin orang itu tidak mengenal saudara. Tapi ketika orang tahu bahwa saudara sebagai orang percaya, maka saudara lihat, dia akan jawab bahwa orang Kristen ya baik sekali ya. Apa yang kita berbuat bukan kita yang dipermuliakan, tetapi iman kita yang dipermuliakan oleh orang itu. Haleluya. Namun setiap pelayanan yang kita lakukan, saudara, harus di bawah pimpinan. Sebagaimana tema tadi, Roh Kudus yang harus memimpin pelayanan kita, dalam pelayanan kita. Saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan harus di bawah pimpinan dan dari kuasa atau otoritas Roh Kudus. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Atau sebaliknya, justru apa yang kita lakukan tanpa kita sadari kita mencuri kemuliaan Tuhan. Itu yang saya mau katakan kepada saudara. Ketika kita menolong seseorang tanpa orang itu mengenal kita siapa, pujian itu akan datang bukan kepada kita, kepada iman yang kita percaya, Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan katakan karena betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka melayani, saudara perhatikan, bahwa mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah berkenan kepada Tuhan, sudah benar. Tetapi yang terjadi ketika mereka datang mau melayani di sebuah tempat di Galatia, di Frigia, saudara, kita lihat di dalam Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 16, Roh Kudus melarang itu. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 7, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan katakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Haleluya. Kadang-kadang kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah benar, sudah berkenan dan sudah dapat mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau hidup saudara, kita bebaskan Roh Kudus, mengendalikan Roh Kudus, memimpin hidup saudara dan saya. Itu yang kemudian apa yang kita lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita lakukan dengan kekuatan kita, dengan intelektual kita, kita merasa kita ini bisa, kita merasa kita mampu tanpa Roh Kudus, maka seringkali apa yang kita lakukan tanpa kita sadari justru sebaliknya mendukakan hati Tuhan. Karena itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus. Sebagaimana tadi saya katakan. Kenapa kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Supaya kita mengerti apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Di dalam itu semua dapat mempermuliakan Tuhan Yesus. Nah saat inilah janji Tuhan digenapi agar kita tidak mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini saat-saatnya di mana kita dijanjikan untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tujuannya supaya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita,
dan kita luaskan, bebaskan Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupan kita, maka saya percaya apapun yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan di dalam itu sekali lagi dapat menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia akan mengajarkan kita, bahkan firman Tuhan katakan Dia akan menginsyafkan dunia. Kita sudah di ujung daripada zaman ini, saudara. Mari saudara tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang masih kita lakukan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Tapi paling tidak kalau kita sudah mempersiapkan kehidupan kita, ada reward, ada upah yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Sebab tujuan Roh Kudus memimpin setiap pelayanan kita adalah untuk menjaga kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi saudara, firman Tuhan katakan bahwa tujuan Roh Kudus memimpin kehidupan kita karena ada satu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya, agar kita dapat menjaga hubungan kita dengan orang-orang percaya, agar supaya mereka dapat diberikan kekuatan di akhir zaman ini. Sebagaimana tadi ayat yang pertama saya katakan dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kita hindarkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tujuan kita ibadah untuk saling menguatkan, saling menasihati menjelang hari akhir-akhir ini, saudara. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, kalau engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai ayat-ayat terakhir di dalam firman di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17, firman Tuhan katakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Dengan narasi yang sama, dengan kalimat yang sama, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang gembalakan domba-domba ini bukan sekedar gembala dan jemaat, saudara. Tetapi setiap orang percaya memiliki tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan percayakan setiap keluarga saudara, rumah tangga saudara, kalau saudara seorang suami, saudara jadi gembala dalam keluarga saudara, istri dan anak-anak saudara. Kalau saudara seorang istri, saudara jadi gembala buat anak cucu saudara, atau buat keluarga kita yang lain. Artinya kawanan-kawanan domba ini kita harus jaga supaya jangan sampai tersesat. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 1-3 sebagai ayat terakhir, firman Tuhan katakan, aku menasihatkan para penatua dan di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Itu yang tadi saya katakan. Seringkali kalau kita melayani sesama tanpa pimpinan Roh Kudus, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Belum tentu, saudara. Tapi kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka apapun yang saudara lakukan, di dalam itu semua dapat mempermuliakan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Memelihara domba-domba, memelihara kawanan domba ini adalah kita harus menjadi pusat teladan bagi orang lain. Haleluya. Karena itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita sangat membutuhkan agar Roh Kudus dapat memimpin setiap pelayanan kita, supaya apapun yang kita lakukan benar-benar di dalamnya dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian Ku Mau Melayani Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian Aku Mau Melayani Tuhan. Ku mau melayani karena ku tahu Dia sertaku. Ku mau melayani Tuhan. Jalan yang sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah Tuhan, haleluya, janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan, rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Aku mau melayani-Mu. Aku mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam sisa umur yang ada Tuhan, kami mau beri yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, pimpin
kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, di dalamnya itu dapat mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dia sertaku, ku mau melayani Tuhan. Jalan yang sempit harus ku tempuh, ku mau melayani Tuhan. Oh haleluya. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Oh, ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Oh haleluya. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah aku Tuhan. Inilah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, glory. Kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Karena Roh Kudus mengerti setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus yang tahu persis apa yang kami harus lakukan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh. Engkau cukup bagi kami Tuhan, Engkau cukup bagi kami Roh Kudus. Haleluya. Yesus, apa-apa. Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan akan janji-Mu, nyatakanlah Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Turunkan kudaki, akan janji-Mu. Turunkan kudaki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Turunkan kudaki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku ya Tuhan. Haleluya, ku serahkan seluruh
Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang Engkau genapi dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami mau berikan hidup kami seutuhnya, Engkau pimpin kami. Supaya dalam sisa umur yang kami masih miliki ini, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, biarlah itu dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, glory, glory. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku.
Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami percaya di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas lawatanmu bagi kami. Kami menunggu menanti janjimu dipenuhi dalam kehidupan kami. Untuk kami dipenuhkan oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin perjalanan kehidupan kami sisa umur yang ada ini, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah di dalam itu semua dapat mempermuliakan namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, meteraikan itu di tanah hati kami masing-masing, agar firman itu hidup dalam kehidupan kami. Karena firman adalah Engkau sendiri ya Tuhan, bawa hidup kami sampai kepada rencana-Mu yang sempurna. Sehingga lewat dan dari kehidupan kami orang dapat melihat Engkau oleh karena sikap hidup, perbuatan, tingkah laku dan tutur bahasa kami. Terima kasih banyak Roh Kudus, pimpin terus kehidupan kami, penuhi hidup kami, bawa hidup kami supaya apapun yang kami kerjakan dan lakukan sesuai dengan kehendak daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.